Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang artikel kajian maaf ketika rintikan hujan turun. Ini bagian masih dari lanjutan kajian bedah artikel yang kemarin kita bahas. Kalau tidak salah, kita sudah membahas tiga amalan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim pada saat hujan, yakni merasa khawatir ketika awan mendung, kemudian merasa khawatir ketika angin bertiup kencang, lalu yang ketiga merasa bahagia ketika hujan turun. Di tiga penjelasan dari amalan tersebut pun ada doa-doa yang bisa kita baca pada saat awan mendung, pada saat angin kencang, dan pada saat hujan turun. Bahkan pada saat terdengar suara petir atau geledek atau halilintar pun kita disunahkan untuk membaca doa yang sudah kita pelajari bersama. Baik, pada pembahasan dan pertemuan sore ini kita akan masuk kepada amalan yang keempat yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat hujan, yaitu tidak boleh mencela hujan. Di pembahasan nomor 3 kemarin, di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang merasa bahagia ketika hujan turun. Maka feedback ataupun pembahasan selanjutnya atau pembahasan sebaliknya, makna sebaliknya bahwa kita tidak boleh mencela hujan. Ini ada kaitannya dengan ulasan sekilas yang saya pernah sampaikan di awal pembahasan, bahwa kenapa saya membahas pembahasan dari artikel ini? Karena masih banyak di antara kita yang secara lisan mengakui hujan itu dari Allah, tapi karena belum tahu sesuatu yang ada di dalam hujan yang Allah telah berikan di dalamnya, sehingga kita mudah untuk mencela hujan, menyalahkan hujan, tidak suka dengan hujan yang Allah turunkan tersebut. Maka sungguh sangat disayangkan bagi seorang muslim yang melakukan hal demikian. Sudah tahu hujan itu dari Allah, merupakan nikmat dari Allah, tapi terkadang, meskipun mungkin tidak setiap saat, terkadang saja suka menyalahkan hujan, suka mencela hujan. Mungkin karena waktu turun hujan pada saat itu tidak sesuai dengan feel-nya, harapannya. Mungkin karena sedang dalam perjalanan, atau mungkin karena sedang ada urusan di luar bersama teman-teman, atau mungkin bersama keluarga, atau mungkin takut kalau hujan yang diturunkan oleh Allah membasahi tubuh kita atau kendaraan kita. Mungkin kalau mengkhawatirkannya sesuatu yang memang bahkan bisa membahayakan diri kita atau keluarga kita atau orang lain, mungkin ada celah udzur di sini. Semisal ketika gerimis turun, kita membahas gerimis atau hujan ya. Kita tidak membahas mendung dan semisalnya pada pembahasan ini. Misalkan ketika gerimis turun, di antara kita yang mungkin pada saat itu bersama kita dalam perjalanan atau dalam kendaraan,
ada anak kecil, masih balita mungkin, atau ada di antara kita, istri kita, diri kita, atau anak-anak kita sedang kurang sehat, stamina badannya, dan dikhawatirkan sensitif ketika mungkin terkena suasana dingin misalkan. Mungkin tidak masalah, kita berharap pada Allah. Semoga Allah tunda hujan yang diturunkan tersebut, atau hujannya tidak lama, atau udzur yang semisalnya. Tapi karena ya Allah, ini baju baru, nanti kalau basah nggak bisa dipakai, misalkan demikian. Atau kendaraan saya baru ngambil dari dealer nih, masa sudah kotor lagi. Sebaiknya tidak ada dugaan muncul seperti itu, karena alasan untuk kita bernegosiasi kepada Allah tentang hujan, tidak ada kemudaratan untuk diri kita dan keluarga kita. Ala kulli hal, ketika memang itu ada udzur syar'i di dalamnya, maka boleh kita meminta kepada Allah, bukan untuk mencela. Makanya nanti ada doa yang kita bisa baca ketika kita merasa mungkin kita perlu tempo pada saat itu atau pada keadaan itu untuk bisa merasakan cuaca yang cerah atau mungkin tidak hujan. Tapi bukan dengan kenapa sih ya Allah, kenapa turun hujan, kenapa sih hujan turun sekarang, kenapa sih harus ada hujan sekarang, dan mana-mana kalimat semisalnya. Tapi ada doa yang mungkin bisa mewakili negosiasi kita terhadap Allah, yang berharap semoga Allah tunda hujannya, atau Allah turunkan hujannya di tempat yang lain. Nanti ada doa yang kita akan bisa pelajari dan kita amalkan. Baik. Jangan sampai ketika hujan turun mengganggu aktivitas kita, dirasa mungkin menghambat aktivitas kita, jangan sampai menjadi alasan untuk kita bisa mencela hujan. Jangan. Hati-hati teman-teman, karena apapun yang kita ucapkan ada konsekuensinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Qaf ayat 18. Apapun yang keluar dari lisan seseorang ada konsekuensinya. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Kalau sudah dicatat oleh malaikat, ada konsekuensi yang harus kita rasakan, yang harus kita ambil, yang harus kita terima. Seperti kita di suatu instansi bekerja, mungkin kita tidak amanah, kita tidak mengikuti SOP kerja, kita akan dicatat. Mungkin bisa sampai SP1 misalkan, SP2, SP3. Kumpulan dari catatan ini menghasilkan SP3 untuk kita dalam bekerja di instansi tersebut, sehingga konsekuensinya apa? Kita harus keluar. Konsekuensi itu ada. Konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang kita telah perbuat, dari ucapan ataupun perlakuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, asal ceplok aja ngomongnya begitu. Lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya tersebut. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah tuh murka, Allah tuh marah, dan tidak pernah dipikirkan bahayanya oleh orang tersebut. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Allahumma musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor hadis 5997. Bayangkan
Ini pelengkap dari firman Allah Azza wa Jalla tadi, bahwa setiap apa yang kita ucapkan, yang kita nggak pernah pikirkan akibatnya baik atau buruknya, itu akan menerima konsekuensi yang beragam. Kalau yang dilakukan adalah mengandung nilai kebaikan, maka kebaikan konsekuensinya akan kita terima. Kalau keburukan yang kita ucapkan atau kita lakukan, maka keburukan konsekuensi yang kita terima. Maka di sini setiap ucapan seseorang ada kemungkinan mengandung pahala, ada kemungkinan akan mengandung dosa. Pikirkan apa yang akan kita perbuat, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Dalam hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Kalau kata orang kampung itu, asal ceplok aja ngomong itu, kayak kita bikin telur ceplok misalkan. Atau dengan bahasa yang sering kita ucapkan, kamu ini bicara tanpa ada pikiran. Omongannya orang ada pikiran bablas. Omongannya tuh nggak ada pikirannya sama sekali, nggak ada di pikiran, nggak difilter dulu, nggak direnungkan dulu, langsung ceplok begitu. Nah, kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu perkataan yang dia tidak pikirkan sebelumnya, tapi Allah menjadikan sebab ucapan tersebut untuk mengangkat derajatnya, memuliakannya. Berarti ini tandanya ucapan yang diutarakannya adalah sesuatu yang baik, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Dan ada juga sebaliknya, ada orang yang dia mengucapkan sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan bahayanya, bahkan itu menjadi sebab Allah marah kepadanya, dan menjadi sebab Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat di akhirat adalah neraka jahanam. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bih wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sekali lagi, hati-hati dalam berucap. Meskipun kita hanya mengatakan, kenapa sih hujan turun? Gak nanti saja, ada-ada saja, lagi pakaian belum kering, hujan turun, lagi di jalan, hujan turun, ya. Sedang ada urusan meeting di kafe, di ruangan terbuka, hujan turun. Apapun alasannya yang kita miliki, ketika hujan turun, tidak boleh mencela atau mengutarakan perkataan yang semakna, yang menjurus kepada tidak suka kepada hujan, yang menjurus kepada pencelaan, ketidaksukaan. Ini nggak boleh. Hati-hati. Apapun perbuatan, apapun ucapan yang kita akan lakukan, pikirkan dulu, sesuai ataukah tidak dengan syariat, mengandung pahala ataukah dosa, mengandung manfaat atau mudarat, harus kita pertimbangkan. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat. Sekali lagi, berdasarkan hadis ini, jangan selalu menyalahkan sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun. Kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapan kita, dan itu adalah sifatnya bukan manusia atau benda lah ya, apapun bentuknya, yang dia tidak bisa melakukan apapun kecuali ada yang menggerakkannya, maka jangan salahkan dia. Kayak misalkan, ya, kita jalan, kaki kita tersandung oleh meja. Tahukah rasanya seperti apa? Nikmat. Apakah layak untuk kita yang mungkin punya akal lalu mengatakan, "Hei, dasar ini meja, gak tahu saya mau lewat. Kenapa harus berbenturan dengan kaki saya?" Misalkan demikian. Layak mengucapkan demikian? Tidak. Karena meja tidak akan ada di sini kalau tidak ada yang menaruh di sini. Ketika ada dua objek, yang satu bisa bergerak, yang satu tidak bisa bergerak, apapun yang terjadi dalam kedua objek ini, maka salahkan siapa? Salahkan objek yang bisa bergerak. Karena diam saja dia. Dia ditabrak atau disenggol, dia salah yang bergerak.
Makanya kalau ada orang yang menabrak tembok rumah, siapa yang disalahkan? Yang nabrak, bukan orang yang punya rumah, kan gitu. Inilah, ketika hujan diturunkan oleh Allah, kalau Anda atau kita menyalahkan hujan, maka kalimat itu tepatnya bukan menyalahkan hujan, tapi menyalahkan sosok yang menurunkan hujan. Ya kan? Kan hujan dia benda yang dia akan turun, dia akan bergerak kecuali ada orang atau sosok yang menurunkannya, yang menggerakkannya. Sekali lagi, kalau kita berani mencela hujan, tidak setuju dengan hujan yang turun, itu hakikatnya, itu sebenarnya kita sedang mencela sosok yang menurunkan hujan. Kita sedang tidak setuju kepada sosok yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah, bukan makhluk. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, Allah yang telah mengembuskan angin, Allah yang telah menciptakan kita, Allah pun yang telah memudahkan kita untuk bernafas, Allah juga yang telah memberikan rezeki kepada kita dan pada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan Allah pun yang mengabulkan doa-doa kita. Bahkan Allah pun yang telah menyelamatkan kita dari kemusibah, kecelakaan yang kita pernah alami. Dan Allah pun yang menyembuhkan kita dari penyakit yang sedang ataupun pernah kita alami. Allah yang menurunkan hujan. Jangan dicela. Pakaian kita basah kuyup, gak apa-apa, dicuci, dikeringkan, selesai urusan. Kendaraan kita kecipratan tanah basah, kotor, ledok, belok, gak apa-apa, cuci lagi. Keluar uang 10.000 gak masalah kalau kita malas cuci sendiri. Toh yang berikan kita uang 10.000 bisa buat menyuci motor itu Allah. Coba deh berpikir tenang. Karena hakikatnya ketika kita merasa tidak setuju dengan hujan yang Allah turunkan, bisa jadi hujan tersebut dirasakan manfaatnya oleh orang lain yang sedang membutuhkan, seperti halnya misalkan para petani yang ingin turun hujan agar tumbuhan yang ditanamnya seperti padi, jagung dan misalnya itu bisa segera tumbuh dan segera dipanen, sehingga hasil panennya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarganya, biaya sekolah anaknya, membayar utang, bersedekah, berwakaf, ikut bangun masjid, bantu orang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka sebab itu sekali lagi, bisa jadi ketika kita tidak setuju dengan hujan yang telah Allah turunkan, bisa dipastikan hujan tersebut Allah turunkan karena ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya. Dan ini masalah mencela ciptaan Allah bukan hanya berlaku pada hujan. Kita pun tidak boleh mencela angin. Ya. Kedengaran suara ada benda jatuh, ternyata adalah jemuran kita disebabkan angin yang bertiup kencang, baik disertai hujan ataupun tidak hujan. Kan biasanya kalau angin kencang tuh jemuran pada terbang ya. Dasar ini terbang-terbang kayak gini, angin nggak bisa pelan-pelan emang. Nah, ini kalimat-kalimat seperti itu juga tidak boleh. Jadi masalah mencela, sekali lagi saya lengkapi pembahasan ini, bukan berlaku untuk hujan saja, tapi berlaku juga untuk angin dan ciptaan Allah yang lainnya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhini banu adama yasubbud dahra wa anna ad-dahru biyadil amru ukillubu al-laila wan nahara. Akamal. Anak Adam, manusia, ini ada Adam maksudnya manusia. Kadang banyak di antara kita yang masih belum paham ya, anak Adam itu siapa? Ya, anak Adam itu manusia telah menyakitiku. Saya ulangi. Hadis qudsi adalah bagian dari ungkapan Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, manusia telah menyakitiku. Yakni dia mencaci maki masa, dia mencaci maki waktu. Padahal aku adalah pemilik dan pengatur waktu
Aku yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4452. Bagi siapapun di antara kita yang masih suka mencela dari apa yang telah Allah ciptakan, baik itu hujan, baik itu angin, termasuk cuaca, atau mungkin kalau kita sedang beraktivitas di luar, aduh udah malam lagi saja, kayak kok sebentar sekali, seolah-olah tidak suka, tidak setuju terhadap pemberian Allah, tidak setuju, tidak suka terhadap ciptaan Allah. Hati-hati, perkataan kita bisa menyakiti Allah. Apa kata Allah tadi? Anak Adam atau manusia telah menyakitiku. Apa sebabnya manusia bisa menyakiti Allah? Karena mereka telah mencela waktu. Padahal Allah yang memiliki dan mengatur waktu. Allah yang menjadikan siang kapan itu, Allah yang menjadikan sore kapan itu, Allah yang menjadikan malam kapan itu, dan Allah pun yang menjadikan malam itu kapan. Ya. Semua bermuara kepada hawa nafsu kita, yang membuat kita bisa berucap perkataan yang menjurus kepada mencela sesuatu yang telah Allah ciptakan. Jaga hawa nafsu kita, jangan sampai kita dirugikan oleh hawa nafsu yang melalui lisan kita dengan mudah mencela ciptaan Allah. Sama seperti halnya misalkan saya ini dibuatkan kopi. Kalau saya bilang bismillah, kopinya nggak enak, kira-kira siapa yang marah? Kopinya kah yang salah sehingga kita marahi? Jawabnya yang salah orang yang meraciknya, baik orang yang menyeduhkan kopinya atau pihak pabrik yang membuatnya. Sehingga kalau saya misalkan dilihat oleh manusia atau orang yang membuatnya, saya bilang ini kopi tidak enak, pasti yang tersinggung adalah orang yang telah menyeduhkan kopi ini. Karena kopi nggak ada salah apapun, dia enak atau tidak tergantung yang menyajikannya, kan begitu. Sama. Ujian itu ada manfaatnya, hanya saja yang membedakan penerimaan kita. Ya. Kalau kita diberikan makanan pada saat pikiran kita sedang tenang, kita sedang tidak ada masalah dengan keluarga kita, kita akan terima makanan tersebut. Terima kasih ya Pak, Ibu, pada tetangga yang kita, mungkin dia memberikan makanan kepada kita. Tapi ketika tetangga kita memberikan makanan pada saat kita sedang ada masalah dengan keluarga, pikiran sedang kalut, sedang tidak tenang, ada suara ketok pintu, kita bilang, maaf, tidak ada orang, atau saya tidak bisa menerima tamu. Ataupun kalaupun dibuka, ada apa Bu? Pak, dengan nada yang ketus. Dan menerima pemberian si tetangga ini dengan dugaan, ini kayaknya penghinaan untuk saya, dikiranya saya nggak bisa makan, sehingga saya dikasih makan. Penerimaan bisa berakibat kepada ketidaktulusan dalam menerima pemberian tersebut. Maka saya sarankan untuk masalah menyikapi pemberian Allah Azza wa Jalla apapun bentuknya. Kalau kita merasa tidak mungkin, pada saat itu tidak membutuhkan, misalkan hujan karena mungkin kita sedang sibuk di luar, kita sedang dalam perjalanan, cukup diam dan lakukan amalan-amalan pada saat hujan turun. Berdoa, membaca doa turun hujan. Kalau ada awan mendung, kita berdoa ketika berdoa ketika awan mendung. Ketika ada angin, kita membaca doa ketika ada angin kencang. Ketika ada petir, kita membaca doa ketika ada petir. Selebihnya kita banyak berdoa, kita memanjatkan kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Sebetulnya kan di dalam momen-momen seperti itu ada momen spesial yang tidak terjadi kecuali pada saat itu. Kalau kita memang merasa berat hujan turun karena basah badan kita, kotor kendaraan kita, gampang dicuci lagi, toh nggak seberapa. Inilah satu hal yang kalau kita pelajari, kita pahami, iya ya, kenapa kok kita kayaknya merasa rugi banget kalau hujan.
Lihat, Nabi SAW senang sekali kalau hujan turun. Apa buktinya? Ketika hujan turun, beliau membuka sebagian pakaiannya dan menengadahkan dadanya ke langit agar dadanya langsung tertetesi oleh air hujan. Lah kita diberikan hujan pada saat momen itu, kita mungkin nggak harus buka baju. Bahkan kita malah takut tubuh kita terkena hujan. Bukankah dulu kita ketika kecil suka hujan-hujanan? Kenapa sekarang tidak? Makanya jangan larang anak kita hujan-hujanan. Bukan berarti setiap hujan harus hujan-hujanan, bukan. Bolehkan mereka kalau mau hujan-hujanan sewaktu-waktu saja. Mungkin pada saat hujan tidak besar, karena mungkin tidak ada petir, tidak ada angin kencang, misalnya hujannya hujan normal, bolehkan mereka untuk hujan-hujanan. Apalagi kalau tubuh mereka masih kecil, bolehkan tapi dengan tempo yang tidak lama. Khawatir nanti malah kedinginan. Karena mungkin imunnya masih belum sekuat tubuh kita yang dewasa. Ya, coba pikirkan itu teman-teman. Jangan pernah mencela hujan. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "La tasubbu riha." Janganlah kalian mencela angin. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2178. Jangan mencela angin. Ya, dalam usul fikih apa? An-nahyu li tahrim, adanya suatu pelarangan itu menunjukkan adanya suatu pengharaman. Al-amru lil wujub, adanya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Nah gitu. Kalau nggak wajib nggak mungkin diperintah. Kalau nggak haram nggak mungkin dicegah, kan gitu. Ini hal yang mungkin kita harus pelajari juga agar kita tidak salah dalam berbuat dengan ucapan, berbuat dengan dan perlakuan. Sekali lagi, sesuatu yang tidak bisa bergerak atau dengan kata benda, jangan salahkan mereka. Karena benda, dia tidak akan bergerak kecuali ada yang menggerakkannya. Kalau kita menyalahkan benda, itu sama artinya kita menyalahkan orang yang memiliki benda tersebut atau orang yang menggunakan benda tersebut. Hati-hati ya. Kita mencela hujan sama dengan mencela Allah. Kita mencela pohon sama dengan mencela Allah. Kita mencela cuaca sama dengan mencela Allah. Kita mencela keadaan sama dengan mencela Allah. Kita mencela makanan sama dengan mencela Allah. Kita mencela minuman sama dengan mencela Allah. Suka nikmati, tidak suka diam. Itu rumusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kajian bedah artikel ini di pertemuan yang akan datang InsyaAllah. Untuk pembahasan nomor kelima tentang banyak berdoa ketika hujan turun, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.